Kota mari senange senange, keluar kampung masuk kampung senange senange. Bismillahirrahmanirrahim, Kak semua, jumpa lagi di acara podcast Cikal Pramuka Kuarca Purbalingga. Di sini senang, di sana senang. Iya, alhamdulillah. Kakak, terima kasih masih bersama kita dari Humas dan Protokol Kuarca Purbalingga. Kita ketemu lagi di acara Cikal Podcast. Dan seperti biasa, kami tidak akan pernah lupa-lupa untuk selalu mengingatkan bahwasanya mari tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun yang sudah divaksin, ya, tetap laksanakan protokol kesehatan. Dan pada hari ini kita juga sudah melakukan protokol kesehatan dan nanti kita akan wawancara dengan salah satu narasumber yang istimewa. Istimewa karena beliau ini salah satu senior ya di Pramuka Purbalingga. Dulu zamannya Pramuka Purbalingga tahun 80-an yang pasti saya belum lahir atau baru lahir ya. Beliau ini adalah salah satu orang yang mengawali kegiatan pramuka di Dewan Kerja. Ya walaupun dulu belum ada administrasi yang lengkap, tapi beliau ini orang yang mengawali kegiatan di tingkatan Dewan Kerja cabang dan juga orang yang sangat aktif bahkan sampai hari ini. Setelah beliau purna tugas sebagai pembina, sebagai guru di SMP Negeri 2 Purbalingga, masih aktif dan masih energik. Ya, tanpa berpanjang lebar, mari kita sapa. Selamat sore Kak Toto. Selamat sore Kak Sari. Salam pramuka Kak. Salam. Iya, Kak Toto, mohon izin sebelum kita mulai kita lepas markas dulu ya. Iya, karena ya sudah ada jarak di antara kita Kak Toto ya. Walaupun ada jarak tapi kita dekat hati Kak Toto. Iya. Kak Toto, senang sekali saya ketemu sama Kak Toto. Ya, saya juga senang sekali Pak. Semoga semua sehat sejahtera. Sehat sejahtera. Kak Toto, Kak Toto ini kan saya lihat orangnya energik ya Kak ya. Apa sih kira-kira tipsnya terus yang Kak Toto lakukan sehingga Kak Toto begitu energik sampai hari ini Kak Toto? Sebetulnya sederhana saja. Saya setiap kali harus menciptakan diri saya harus bergembira, saya harus mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Terutama saya senang kalau menemukan sebuah kreativitas, entah apa itulah ya, mungkin nulis, mungkin lagu, mungkin sekedar tanaman, mungkin sekedar bikin pot atau sekedar bikin ukiran atau apalah. Pokoknya yang penting saya harus menemukan sesuatu yang rasanya baru. Iya, rasanya baru, itu menyenangkan. Nggak pernah diam ya Kak ya? Itu. Gimana? Nggak pernah diam ya Kak Toto ya? Rasanya sebegitu. Kak, kalau dari saya dengar teman-teman di SMP 2 itu siapa sih yang tidak mengenal Kak Toto ya Kak Toto? Oh iya. Iya, dan Kak Toto juga salah satu yang saya kagumi di Pramuka Kak Toto. Ya, dan Kak Toto boleh ceritakan dong pengalaman Kak Toto yang berkesan waktu di Pramuka awal-awal dulu Kak Toto. Pramuka di awal-awal itu saya berkesan adalah sederhana juga menurut saya itu. Walaupun mungkin orang menganggapnya istimewa. Yang jelas waktu itu ada sebuah peluang saya ikut kegiatan di kuartir cabang Kabupaten Purbalingga. Di Kuarca Purbalingga. Waktu itu ya. Tahun berapa Kak Toto? Pertama kali itu 80. Jadi 80. saya sudah jadi guru, kemudian saya sedikit jadi pembina, baru pembantu pembina, dan kemudian saya dampingi anak-anak. Habis itu saya terjun, dan saya sangat didorong oleh satu tokoh saya, menurut saya adalah Mas Prapto Sugiono. Saya manggilnya Mas Yon. Mas Yon itu sudah Kak Yon berarti? Iya, Kak Yon. Kak Yon itu udah Bayangkara. Waktu itu ya? Iya, Pramuka Bayangkara. Sehingga ketika saya ingin masuk, dia selalu mendampingi saya. Bahkan dianggap di TKC itu saya jadi ketua, beliau jadi sekretarisnya. Wah, suka dukanya. Yang berkesan Kak? Pengalaman yang berkesan apa Kak? Yang berkesan itu, adalah di awal-awal. Awal-awal itu saya bisa membantu kegiatan di kuartir cabang dengan segala kekurangannya.
itu. Maksudnya kurangan gimana Kak? Bedanya dengan sekarang mungkin bisa dikomparasikan dengan administrasi saya harus melakukan sendiri. Administrasi sendiri. Dokumentasi saya harus beli tustel. Beli tustel sendiri kan? Iya. Dulu masih pakai klis itu ya Kak ya? Iya, pakai film itu, roll film itu ya? Iya, roll itu. Nggak boleh salah berarti ya Kak ya? Untuk ikut Jota, saya harus punya HT. Satu diantaranya gitu. Bikin proposal Kak? Gimana? Bikin proposal beli HT? Enggak, semua pribadi. Oh pribadi Kak? Asli itu, semua pribadi. Jadi semua pribadi waktu itu Kak? Begitulah. Ya. Tustel pribadi? Iya. HT pribadi? Iya. Masih nomboki makan juga Kak? Kadang-kadang ya. Asiknya adalah ketika kita waktu itu kebersamaan. Jadi bisa makan cuma separuh porsi. Makan separuh porsi? Jadi maksudnya 10 orang beli 5 bungkus nasi, mari kita separuh-separuh. Dan istimewanya lagi, menyenangkan itu. Setiap kali ada lomba jangan sampai makan tersedak, karena nggak ada minum. Oh, waktu itu nggak ada minum Kak? Loh, kan sekarang saja ada air mineral. Dulu iya susah ya. Belum ada ide untuk bawa minum pakai plastik. Nggak ada tumbler dulu ya Kak? Jadi, itulah tapi mengasihkan. Jadi menurut saya saya sangat bahagia saat itu. Tahun 80, 81 ikut Jambore, ikut LT, ikut Dianpinru. Jamborenya sampai Jambore apa Kak? Jambore 81 saya ikut, Jambore 86 ikut, terus Jambore nasional ikut ya, nasional daerah. Terus saya pertama kali mungkin saya mengadakan Perpanitra, Perkemahan Putra Putri Penegak Bandega. Itu dan dokumennya masih ada. Jadi di rumah masih ada dokumennya, tanda peserta, tanda panitia, kemudian dikumpulkan gitu Kak? Iya. Kebetulan masih ada. Masih bersisa maksudnya. Kak Toto. Iya. Waktu itu berarti Kak Toto kan baru jadi guru kalau nggak salah ya Kak ya? Iya. Terus berarti sering berkegiatan di pramuka Kak Toto? Kalau pramuka ya itu jadi guru, jadi pembina dan jadi pramuka. Iya. Tapi ketika SD saya juga bercita-cita, rasanya senang sekali ya jadi pramuka. Karena waktu itu lapangan di depan SD saya itu dijadikan sebagai perkemahan. Sering. Pokoknya tingkat kabupaten. Ya. Dan itu saya kan menikmati itu. Kalau dengar ceritanya Kak tadi, bahwasanya semuanya beli sendiri, ya. Belum ada model proposal seperti ini, belum diwajibkan pramukanya. Ya, proposal masih asing. Apa sih proposal ya? Oh gitu ya. Iya. Cara mendapatkan dananya gimana Kak dulu Kak? Apa itu? Untuk kegiatan. Oh, kegiatan itu kalau kegiatan yang ada dananya dari Pak Sartono. Jadi yang Katon. Jadi silahkan diselenggarakan. Kemudian kalau kegiatan DKC istilah saya, itu umumnya kita mandiri. Lah itu dananya dari mana Kak? Dananya dari saya nggak bisa bilang dari mana ya. Artinya yang diperlukan waktu itu, yang diperlukan terutama adalah administrasi. Kemudian misalkan transportasi sendiri, makan sendiri. Kalau sendiri semua. Semua sendiri. Jadi mereka kan bawa makanan, mereka dan sebagainya. Kalau ikut perkemahan penggalang itu ya makannya ya dari tenda ke tenda. Mampir saja ke sebuah tenda pasti bisa makan. Tendanya siapa Kak? Ya, siapa aja ya Kak? Ya pokoknya. Guru SD kan mesti ada. Artinya dulu kan tidak ada mesin fotokopi, tidak ada WA gitu ya Kak ya? Betul. Itu gimana Kak dulu Kak itu Kak? Itu yang saya mesti administrasi undangan ya. Undangan yang ngetik sendiri. Satu ketikan itu kan 5 lembar. Jadi misalkan ngirim undangan 10 lembar misalkan. Itu ngetiknya 2 kali. 5. Kadang-kadang kalimatnya beda, cuma tanggalnya sama. Kok bisa beda Kak? Iya, tanggal, waktunya, tempat sama. Tapi lainnya bisa beda. Oh bisa beda gitu? Masih ada, saya masih punya bukti itu, masih ada dokumennya. Ada dokumen undangan itu Kak? Iya. Nyimpan Kak? Nyimpan. Wih luar biasa Kak Toto ini. Kalau yang sampai 30 lebih itu biasanya pakai stensil.
Kenal ya mesin Warcap stensil? punya stensil? Enggak tahu saya. Yang jelas itu kembali lagi mandiri bener. Kebetulan saya nunut dengan sekolahan SMP 2 Purbalingga. Oh iya. Dulu sudah berkeluarga waktu itu Kak Toto? Masih bujangan. Masih bujangan. Saya nikah tahun 88. Oh 88. Jadi 88 ya. Kenalnya di Pramuka atau di mana Kak Toto? Gimana? Kenalnya di Pramuka atau di mana? Kenalnya di Pramuka, dia ikut Jambore Nasional. Ini pasti. Jadi mendukung ya Kak ya? Istri mendukung Kak? Sampai hari kegiatan mendukung? Istri saya dulu juga penggalang di SMP 2 Purbalingga. Oh ini penggalang prestatif ya Kak? Dapat gurunya Kak ya, dapat pembinanya. Kak Toto, saya itu sangat tertarik sekali sama Kak Toto gitu ya, karena Kak Toto ini kita sering kali nyanyi bersama Kak Toto. Ya, kebetulan bawa gitar ya Kak Toto ya. Oh iya. Ya ini ada gitar ya. Karena dulu kalau zamannya Kemah pasti main gitar ya Kak Toto ya. Itulah kebanggaan saya. Jadi sampai tahun kemarin saja lah, akhir-akhir setiap saya ngajar pasti saya bawa gitar. Kalau ngajar bawa gitar? Iya. Oh, kenapa Kak Toto? Sebagai daya tarik. Anak-anak kan cenderung suka nyanyi. Yang jadi prinsip pakai otak kanan ya Kak ya? Iya. Prinsip penggalang adalah remaja yang masih suka bermain. Remaja yang masih suka bermain dan suka bersenang-senang, suka berkelompok. Jadi itu dijadikan sebagai kiat saya. Mereka suka bersenang-senang, suka berkelompok, suka berpetualang. Manfaatkan itu. Pramuka menurut saya kan dunia pendidikan, dunia bermain yang penuh pendidikan. Jadi dengan kata lain, metode kepramukaan yang ada itu Kakak aplikasikan malah di ruang kelas Kak? Iya, kalau saya ngajar di kelas, saya juga kadang-kadang bawa gitar. Wah gitu Kak, bisa dicontohkan nggak? Kalau ngajar bawa gitar itu? Ini sebagai contoh saja ya. Kalau saya ngajar anak-anak itu anti narkoba ya. Anti narkoba. Menyitakan lagu anti narkoba walaupun lagunya sederhana. Lagu anti narkoba kakak. Cekidot. Oh kasihan jiwa raga kan berantakan jika mencoba dan bersengaja pakai narkoba. Katakan tidak untuk narkoba, narkoba tidak, narkoba tidak. Asik sekali Kak. Iya. Itu anak-anak pasti akan nyanyi semua Kak. Iya. Dan teringat terus. Saya kalau dalam tanda petik ngarang lagu ya untuk bermain mereka adalah saya sukanya lagu yang bisa interaksi. Jadi saya nyanyi terus anak sahur manuk istilah saya ya. Oh, sahur manuk iya. Misalkan itu narkoba dia kasihan itu dia narkoba tidak, dia yang bilang narkoba tidak, saya yang nyanyi lagi narkoba tidak. Gitu. Pokoknya yang interaktif itu paling ya. Jadi pembina adalah hal yang mengasihkan bagi saya ketika saya bisa berinteraktif dengan para siswa. Dan terus terang saja, lagu yang menyenangkan itu lagu yang kanon istilahnya. Maksudnya gimana Kak? Kanon itu yang kejar-kejaran. Oh. Saya itu ada buku dari Jambore Nasional 1. Ya. Itu ada lagu kanon, saya pelajari benar itu. Saya harus bisa lagu ini. Judulnya Mari Bertamasya. Tidak ada di ini, tidak ada di kaset, nggak ada. Kalau yang ada di kaset lagu kanon itu lagu pemain suling. Mari Bertamasya Kak. Masih hafal Kak? Masih. Coba Kak, enggak apa-apa kita nyanyikan lagi. Itu biasanya saya buat menjadi minimal 2 kelompok untuk kejar-kejaran. Pokoknya hari ini kita senang-senang terus dengan Kak Toto ini. Ya kita inikan lagi, gairahkan lagi suasana kepramukaan yang seperti ini nih. Siap, mari Bertamasya. Mari bertamasya, senangi keluar kota, mari senangi keluar kampung, masuk kampung.
keluar kampung masuk kampung senang. Mantap. Itu lagu itu kalau sudah lagu ini filsafatnya kan ada satu. Kalau nyanyi lagu kejar-kejar seperti ini adalah tidak boleh terganggu dengan kelompok lain. Dia harus fokus terus. Iya. Terus menerus. Kita dengan lagu ini saya mengatakan bahwa kamu harus punya pendirian. Lagu ini kamu nggak boleh terganggu dengan kelompok lain. Oh, dibikin lagunya setiap kelompok lagunya beda. Iya, sama tapi startnya beda, iya, sehingga startnya beda. yang kejar-kejaran gitu. Itu kalau diajar Kak Toto itu nanti waktunya itu terasa kurang, Kak? Barangkali. Ya karena dulu ketika menyenangkan. saya di sekolah itu kan setiap hari Sabtu saya harus mikir besok saya harus main yang lucu apa lagi, yang meriah apa lagi, terus gitu berganti-ganti. Dan ada satu hal yang kadang-kadang sesuatu yang pernah saya ajarkan, saya coba untuk saya hindari, untuk saya tidak ajarkan lagi, kecuali ganti orang. Ya, oke. Kecuali ganti apa? Kecuali ganti anak didik. Ganti anak didik Iya. ya. Oke, Kak Toto, ini ada pertanyaan nih Kak Toto. Berapa lagu yang sudah Kak Toto ciptakan Kak Toto? Kalau lagu saya terus terang saja ini, saya kan pernah di PMI. Di PMI ya. Iya. Nah, kalau di Pramuka itu lagunya banyak banget. Banyak banget. Tapi kalau di PMI, untuk PMI jarang. Jadi saya mayoritas itu saya membuat lagu untuk Palang Merah Remaja. Palang Merah. Sekitar 17. Terus kemarin saya bukan nyipta lah ya, terlalu tinggi, mainan saja lah ya. Iya. Saya masuk juga di Yayasan Thalassemia. Di Thalassemia saya mencoba 3 lagu. Kemarin ada keluhan dari Thalassemia, bukan keluhan ya, saya kepingin lagu tentang terima kasih kepada donor darah. Thalassemia itu saya apa mencoba. Kak? Sekalian saja Kak di sini. Terus Thalassemia itu apa? Kenapa Kak Toto mau bergabung di sana Kak Toto? Thalassemia adalah kondisi seseorang, baik anak maupun dewasa, di mana dia mempunyai kelainan gen sehingga produksi darah merahnya minim atau tidak mencukupi. Sehingga setiap bulan mereka itu, para penyandang thalassemia harus transfusi darah. Harus transfusi darah? Harus. Setiap bulan? Iya, minimal setiap bulan. Kalau enggak, putih darah merahnya turun dan kemudian lemes dan seterusnya. Ciri khas sederhana adalah HB-nya mudah turun. Gitu. Lemas dan, gitu ya, dia. Kebetulan saya masuk ke sana karena berempati apa ya? Dia merasa itu prihatin dengan keberadaan anak-anak thalassemia. Anak-anak, menyerangnya anak-anak ya kayak? Anak-anak. Umur sekarang berapa? Sekitar 85 anak. 85 anak? Sekitar di itu Purbalingga saja? Iya, itu yang masih terdaftar, yang tidak terdaftar pasti ada. Itu yang terdaftar di Purbalingga. Lagunya Kak, tadi Kak? Lagunya untuk anak-anak thalassemia ini? Thalassemia? Berarti untuk menyemangati mereka gitu atau gimana Kak? Iya. Lalu khusus untuk teman-teman yang kena thalassemia dan juga mungkin ini bisa menggugah kakak semua tentang thalassemia. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan pedulikan juga ini. Silakan Kak Toto, ini lagunya keren ini. Ini lagu ucapan terima kasih untuk para pendonor saja. Karena harus mendonorkan terus darahnya ya, siap. Karena dengan adanya donor darah maka harapan hidup ada. Kalau tidak dikasih donor darah, dia bisa dia seperti hidup lagi, seperti biasa main dan seterusnya. Kalau tidak dikasih donor darah, kalau tidak didorong, HB-nya turun. Kalau bisa sampai mengakibatkan 4, 5 sangat berbahaya. Nyawanya ya Kak. Oke. Terima kasih kami ucapkan untuk relawan kemanusiaan yang telah
Tuhan, bantu selamatkan hidup sesama. Doa yang tulus kami panjatkan untuk berjuang kemanusiaan, pahala berlimpah untuk mereka, sehat sejahtera dan bahagia. Terima kasih, terima kasih. Tetes darahmu dalam hidupku, tetes darahmu, nyawa hidupku. Terima kasih. Ya, Mohon maaf. ya terima kasih. Ya teman-teman, ini luar biasa. Ini salah satu kelebihan dari Kak Toto yang saya sangat suka dari beliau, karena beliau ini orangnya sangat care, sangat peduli, dan memang jiwa pramukanya merasuk ke dalam hati sanubari, ya, balung sungsum istilahnya orang Jawa, dan menyentuh sekali karena memang saya juga sebenarnya kurang paham talasemia, hanya dengar-dengar saja, dan sekarang saya juga berhadapan dengan Kak Toto yang juga aktivisnya. Dan lagu Terima Kasih ini benar-benar suara hati dari para penderita talasemia. Kalau tidak ditransfusi, itu bisa membuat penderita ini terancam nyawanya. Jadi ketika ada yang mendonorkan darahnya secara sukarela, itu merupakan sebuah amal yang luar biasa. Terima kasih Kak Toto, luar biasa Kak Toto. Sampai nyentuh ke hati Kak Toto. Oke. Iya. Dan kalau ngomong dengan Kak Toto, ya, apa yang tadi dilakukan ini adalah dengan gitar dan sebagainya. Metode kepramukaan ini adalah metode, kalau sekarang itu istilah kerennya adalah quantum learning. Wah, quantum learning itu. Iya, iya Kak, karena pakai metode otak kanan, ya, membuat orang seneng sehingga ilmu udah masuk gitu Kak Toto. Makanya ketika ditanya ke teman-teman di SMP 2 Purbalingga, salah satu yang berkesan gurunya adalah Kak Toto Endargo. Kak Toto, ya. Padahal ini yang sering dilakukan di pramuka ya Kak Toto ya. Ya, artinya dengan metode gitar ini, dengan lagu-lagu yang sebenarnya sederhana, tapi ngena sekali di hati Kak Toto. Ya, kalau sekarang Kak Toto, pramuka teman-teman ini sudah mulai beralih Kak Toto. Nggak pakai gitar Kak Toto. Itu pakainya sekarang pakai HP, sudah ada di video karaoke-nya gitu, disetel nyanyi-nyanyi Kak Toto. Menurut Kak Toto bagaimana Kak Toto? Saya kadang-kadang berpikir pramuka itu harus kreatif dan berproduksi. Itu intinya. Jadi ada skill ya Kak ya. Explore diri. Kalau sekedar HP, ketika belum ada alat rekam yang jelas itu ya. Bisa bayangkan bagaimana kami atau saya merekam lagu yang dinyanyikan oleh banyak orang. Itu merekam itu untuk dibawa pulang kemudian dinyanyikan. Yang saya masih ingat misalkan lagu Potong Lalang, itu saya harus ingat itu. Orang nyanyi, saya harus ingat itu. Lagu Tendo-Tendo, ada orang nyanyi, saya harus ingat, mau saya bawa pulang. Tidak ada catatan kayak gini. Jadi tidak ada rekaman juga yang kayak kalau sekarang direkam di video gitu ya. Bisa lagu,
internet apa ada. Terus saya harus belajar itu not balok gitu. Saya tahu ini biasanya kan dari Solasido itu 1, 2, 3 sampai 7 gitu terus gitu. Itu harus saya belajari. Saya belajar dari situ, belajar kemudian menerjemahkan sebuah lagu. Jadi mengeksplor diri bukan kalau sekarang mungkin ya itu sih terserah ya, tapi yang jelas itu sebisa-bisa adalah produksi diri sendiri, sebisa mungkin. Jadi hasil dari sebuah kreativitas. Nah itu yang sekarang jarang Kak. Jadi itulah yang mungkin barangkali yang menjadikan saya selalu ingin ada sesuatu yang baru. Iya, ini patut menjadi renungan buat kita semua kakak-kakak, kak guys yang milenial ini. Saya milenial enggak ya? Dimana Kak Toto ini sebenarnya sudah kalau di tugas PNS sudah pensiun ya Kak ya, sudah purno gitu ya. Tapi selalu menemukan hal-hal yang baru. Jiwa pramukanya terus menggelora. Gitu ya Kak ya. Dan ini juga yang selalu membangkitkan romantika kita akan kegiatan pramuka yang benar-benar rasa persaudaraan nyanyi bareng dengan ada orang yang gitar di alam terbuka. Mungkin kapan hari kita bikin klip Kak? Oh iya, itu yang saya rindukan. Iya, terus ternyata itu bisa diaplikasikan ke pendidikan ya, yang namanya tadi quantum learning ya, dengan cara yang sangat mengasihkan kepada peserta didik. Itu keren sekali ya. Dan untuk terakhir ini Kak Toto, ya kita akan nyanyi bareng dong Kak Toto. Satu lagu yang ceria Kak Toto untuk mengingatkan kita waktu kemah dulu Kak Toto. Mungkin ada yang teringat Kak Toto? Bisa nyanyi lagu Kembangkan, ya oke. Tapi sebelumnya silakan Kak Toto, mungkin ada pesan dan kesan yang disampaikan untuk kakak-kakak pramuka di sana yang menonton podcast Cikal Pramuka. Pesan saya sederhana saja. Jadikan pramuka sebagai wahana lahan untuk berbakti pada nusa dan bangsa lewat pendidikan anak-anak. Jadi kita berbakti kepada nusa dan bangsa lewat sebuah permainan yang mengandung pendidikan yang dinama pramuka. Siap. Kembangkan kemah di padang, di bawah bentangan langit ciptaan Tuhan. Galakan api unggun yang terang, bendera menang, rasa persaudaraan. Nyanyikan lagu-lagu yang riang, gembira bersama, bekerja dengan riang. Terima kasih Kak Toto, luar biasa sekali ya. Hari ini ceria sekali di ruangan podcast Cikal Pramuka Warca Purbalingga. Merinding kepengen kemah ini. Dan terima kasih juga kakak-kakak semua yang memberikan feedback kepada kami ya. Dan ini kami masih juga terus membangun. Dan kakak boleh usul di saran ya, usul di bawah komentar-komentar, silakan komen-komen, jangan lupa subscribe ya, klik dan share gitu ya. Di teman-teman Espero ini kami hadirkan guru Anda tercinta ya, dan juga Kak Toto, kapan hari kita akan bikin klip ya Kak Toto ya. Siap Kak Toto. Lagi terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa juga mari kita semua untuk selalu menjaga kesehatan agar diri kita, keluarga yang dekat ataupun yang jauh terhindar dari wabah virus penyakit corona dan penyakit berbahaya yang lainnya. Sekian dari kami dari Cikal Podcast Pramuka Purbalingga. Salam Cikal Podcast Pramuka Purbalingga, di sini senang, di sana senang. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Toto, terima kasih. Kita pakai lagi maskernya Kak Toto.